Assalamualaikum Bu Lydia. Waalaikumsalam. Ya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, Ibu, saya hari ini akan melakukan tugas Coaching. coaching Mhm. ya kepada Umat Jawa. Mhm. Ya, saya mohon nanti di amati Oke. apa yang kurang dan apa yang lebih mohon nanti dimasukkan. Oke. Kan ada 3 kompetensi coach, yaitu yang pertama adalah mendengarkan aktif, pertanyaan berbobot, dan memberdayakan coaching. Menurut Bapak, kelemahan apa yang ada dari Bapak yang harus saya amati di sini? Kalau dari latihan kemarin beberapa 2 hari yang lalu itu kan kita latihan tentang coaching ya. Jadi saya malam itu merefleksi diri kok saya di pertanyaan berbobot itu kurang maksimal kayaknya. Oh gitu. Jadi saya belum bisa mengalih secara dalam coaching. Oke, nanti kita coba ya Bapak ya. Jadi saya akan amati itu. Ya, terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Assalamualaikum Pak Bisri. Bisri. Pak Hamidin, gimana kabarnya hari ini? Kabarnya alhamdulillah sehat Pak Bisri. Sehat ya Pak ya. Sehat alhamdulillah. Tapi kok sepertinya lemes sih Pak Hamidin. Ada apa ini kira-kira ini? Ini begini Pak Bisri, saya sebenarnya di pekan-pekan ini lagi menghadapi beberapa permasalahan. Oh ya. Salah satunya adalah terkait dengan persiapan lomba speech bahasa Inggris yang akan kita ikuti di minggu depan Pak. Oh, terus permasalahannya apa ini Pak? Jadi saya sudah memilih satu anak yaitu Rani untuk mengikuti lomba speech bahasa Inggris. Dia untuk pronunciation bahasa Inggrisnya sudah bagus Pak. Terus kemudian juga di kelas sangat unggul. Tapi kendalanya adalah ketika saya coba tampilkan di depan kelas, ternyata dia punya nervous yang cukup tinggi, kepercayaan diri ini yang mempengaruhi hafalannya akhirnya banyaknya blank, terus kemudian tidak berani menatap eye contact kepada audiens gitu Mas. Nah, dengan permasalahan itu berarti Pak Abidin ini kita bertemu tujuannya ada apa kira-kira ini Pak Abidin? Tujuannya saya pengen sharing ke Pak Bisri, mudah-mudahan nanti dengan sharing bisa muncul beberapa gagasan sebagai solusi untuk masalah yang saya hadapi ini Pak. Baik, Pak Abidin. Sebelum tadi kan Pak Abidin menyampaikan kalau si Rani itu nervous gitu ya di depan kelas ketika latihan gitu. Nah sebelumnya Pak Abidin bagaimana sih proses ketika munculkan si Rani itu, apakah hanya Rani saja yang bisa diikutkan gitu? Ya, baik Pak, sebelumnya karena persiapan lomba yang hanya 3 minggu, ini menjadikan saya memilih beberapa siswa sebagai kandidat. Namun dengan proses waktu yang sangat singkat ini, Rani dengan potensi menghafalnya yang sangat cepat dan juga punya pronunciation yang baik, saya yakin Rani ini bisa kompatibel dan juga menguasai untuk lomba speech bahasa Inggris ini. Tapi permasalahannya tadi Rani nervous ya? Iya, kurang percaya diri. Pak Abidin, apakah Pak Abidin sudah diskusi atau bertanya dengan Rani, apa sih sebenarnya yang buat Rani itu nervous di depan kelas gitu? Iya, sudah Pak, kemarin ketika ngobrol latihan berdua itu kan sangat lancar. Kemudian ketika saya uji coba setelah agak gagal karena beberapa part dari speech-nya itu blank, itu Rani menyebutkan bahwasannya dia kurang pengalaman untuk tampil di depan umum Pak. Oh, jadi kurang pengalaman di depan umum ya? Iya. Sekarang setelah Pak Abidin sudah mengetahui tadi itu, sekarang rencana Pak Abidin apa nih kira-kira untuk bisa agar si Rani itu bisa percaya diri gitu? Ya, dan dengan kemampuan Rani, saya yakin apabila dalam waktu seminggu menghadapi perlombaan ini saya diberikan kesempatan untuk menampilkan Rani di depan beberapa kelas atau bahkan tampil dengan audiens yang lebih besar, yang kayak misalkan minta waktu untuk di upacara bendera, saya yakin Rani akan muncul kepercayaan dirinya Pak. Mungkin dengan kebanggaan ditambah dengan rasa tanggung jawab yang Rani miliki, saya kira nanti rasa percaya diri itu akan tumbuh. Jadi rencananya si Rani ini nanti akan ditampilkan di beberapa kelas, kemudian di
saat upacara gitu ya Pak? Iya Pak, ini melihat progres sebelumnya saya tampilkan di satu kelas gitu ya. Itu Rani sangat ngeblank, kemudian saya coba latih kembali dan tampil di kelas berikutnya itu sudah agak mendingan, walaupun eye kontaknya masih belum berani. Ya, nah kira-kira Pak Abidin, selain menampilkan Rani di depan kelas, adakah cara lain untuk agar si Rani itu bisa percaya diri gitu? Kira-kira ada nggak selain tampil di depan kelas ini Pak? Ya, untuk menjadikan Rani percaya diri ini selain melatihnya di depan audiens yang banyak Pak, ini motivasi diberikan oleh pembina bahasa Inggris atau English Club di sekolah, serta kompak guru-guru bahasa Inggris juga banyak yang mengapresiasi. Sehingga motivasi itu yang muncul dari guru-guru ini saya yakin akan menumbuhkan kepercayaan diri Rani, apalagi Rani sangat cerdas. Jadi Pak Abidin tadi yang pertama adalah akan menampilkan, kemudian meminta motivasi kepada guru Inggrisnya gitu ya Pak. Ya. Nah berarti dalam rencana Pak Abidin ini kira-kira siapa saja yang terlibat dalam kegiatan ini Pak? Kemarin saya sudah ngobrol sama pembina English Club dan juga guru bahasa Inggris. Saya meminta untuk mengamati progres perkembangan kepercayaan diri Rani. Karena saya melatih Rani setiap hari, mungkin progres itu di mata saya kurang seberapa terlihat, tapi untuk guru bahasa Inggris dan juga pembina yang mengamati saya rasa sangat membantu Pak untuk pengamatan yang beliau lakukan. Nah, kira-kira Pak Abidin kapan ini akan rencana Pak Abidin ini akan Pak Abidin laksanakan gitu ya? Ya, tadi saya sudah menghubungi Rani, insya Allah mulai besok pagi sudah siap Pak untuk tampil di kelas 7B. Jadi sudah siap dipentaskan di depan teman-teman ya untuk latihan Pak. Bagaimana dengan guru bahasa Inggris yang tadi diajak kolaborasi Pak Abidin? Juga sudah dihubungi, insya Allah ada waktu untuk jam 7 Pak. Iya. Kira-kira dengan seperti itu menurut Pak Abidin apakah mampu mendongkrak atau meningkatkan motivasi si Rani Pak Abidin? Dengan kemampuan Rani dan juga dengan pengalaman saya melatih lomba, saya yakin kepercayaan diri itu akan hadir setelah beberapa latihan di depan umum yang akan kita lakukan ini Pak. Baik Pak Abidin, jadi Pak Abidin tadi sudah mempunyai rencana terkait dengan meningkatkan motivasi dan percaya diri si Rani dengan satu menampilkan di depan kelas, kemudian berkolaborasi dengan guru-guru Inggrisnya untuk meningkatkan motivasi si Rani. Iya benar. Nah mudah-mudahan ini dapat berjalan dengan lancar Pak Abidin. Amin. Dan nanti kita berdoa semoga si Rani mendapatkan juara. Amin. Iya. Yang terakhir Pak Abidin, apakah ada yang disampaikan lagi? Kayaknya cukup Pak. Ya. Bagaimana perasaan Pak Abidin setelah ngobrol dengan kita, ngobrol dengan saya gitu? Sekarang saya jadi lebih tenang dan lebih yakin bahwa Rani pasti bisa untuk melalui lomba ini dengan maksimal. Ya. Baik, terima kasih Pak Abidin. Terima kasih Pak Bisri. Sampai bertemu lagi Pak. Assalamualaikum. Baik Ibu, proses coaching saya sudah saya lakukan. Saya mohon dievaluasi apakah yang kita harapkan di awal tadi itu tercapai atau tidak. Luar biasa sekali Pak Bisri tadi dari beberapa pertanyaan berbobot itu sudah luar biasa. Yang kemarin Pak Bisri pertanyaan berbobotnya itu hanya 2 sampai 3 kali, ini sudah lebih dari 2 kali. Jadi peningkatannya sudah luar biasa. Kemudian pertanyaan berbobot yang Pak Bisri berikan kepada si coach itu merupakan hasil mendengar, jadi mendengar aktifnya. Jadi memang luar biasa. Jadi sudah banyak sekali peningkatan Pak Bisri dari yang kemarin hingga hari ini. Selamat Pak Bisri. Terima kasih juga atas pengamatannya. Selamat siang Pak Bisri. Selamat siang Pak Abidin. Pak, ini sesaat lagi saya akan melakukan coaching dan saya meminta Pak Bisri untuk melakukan pengamatan dari 3 aspek coaching kemarin, yakni mendengarkan aktif, pertanyaan berbobot, dan juga memberdayakan coaching. Itu dari 3 aspek itu saya masih lemah di bagian memberdayakan coaching. Dan harapan saya nanti mudah-mudahan dari pengamatan ini Pak Bisri bisa memberikan masukan.
Baik, Pak Abi, nanti akan saya amati proses coachingnya, mana nanti pertanyaan atau tentang memberdayakan coaching yang memakan dia itu akan saya coba catat apakah tadi sudah terlaksana atau belum. Jadi bisa dilaksanakan prosesnya. Oke, baik. Terima kasih Pak Bisri. Assalamualaikum Pak Abi. Waalaikumsalam Bu Ruli. Kabarnya gimana Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Tapi wajahnya ekspresinya nggak kayak biasanya. Iya benar. Sepertinya ada yang pengen diceritakan apa nih Bu? Iya ini loh Pak. Hari ini kan saya ngajar operasi bilangan bulat. Operasi bilangan bulat. Iya. Nah operasi bilangan bulat itu kan seharusnya sebenarnya sudah pernah di kelas SD gitu kan. Tapi di SMP ini anak-anak itu masih kurang banget gitu kali-kali ya. Jadi saya bingung. Iya. Jadi dari satu kelas itu masih ada lebih dari 5 orang yang nggak bisa kali-kali ya. Jadi iya. Jadi saya tuh rasanya sedih banget. Gimana caranya supaya anak-anak itu bisa? Oh jadi yang jadi masalah adalah di dalam satu kelas itu masih ada sekitar 5 atau lebih anak yang belum menguasai masalah pengoperasian bilangan bulat. Iya, terutama perkalian. Jadi pada saat perkalian bilangan bulat itu lebih dari 5 anak. Padahal Pak, kan untuk operasi bilangan bulat itu kan sangat dibutuhkan untuk jenjang-jenjang berikutnya. Iya, itu merupakan materi prasara. Tapi ternyata masih banyak anak kita yang belum bisa. Iya. Kalau menurut pengamatan dari Bu Ruli di kelas, kira-kira yang menjadi penyebab 5 anak atau lebih ini tidak menguasai itu apa Bu? Padahal teman-teman yang lain sudah menguasai. Itu karena mungkin mereka banyak kan ini kan karena pandemi ya Pak. Karena pandemi itu jadi mereka itu ketika pembelajaran mereka nggak belajar mungkin. Jadi mereka cuma bermain-main saja, menganggap remeh gitu Pak. Seperti itu, jadi mereka nggak mau belajar, jadi kurang latihan intinya. Oke, jadi karena dampak pandemi kemarin tidak semuanya bisa diamati dengan baik. Jadi kemungkinan 5 anak ini tidak menguasai karena kurang pembelajaran di situ. Bu Ruli sebagai guru yang sudah sangat berpengalaman untuk menyelesaikan permasalahan ini agar 5 anak ini bisa mengejar yang lain, kira-kira apa nih yang bisa Ibu Ruli lakukan? Itu dia loh Pak, saya tuh masih bingung apa ya Pak bagusnya supaya anak-anak itu, menurut Bapak saya sendiri masih bingung loh Pak, caranya gimana sih supaya anak-anak itu bisa perkalian gitu. Sampai saya kemarin tuh gini loh Pak, beranggapan bahwa kan dia kurang latihan gitu. Gimana kalau misalkan kurang latihan itu berarti saya harus menambahkan latihan kepada si anak itu. Apakah seperti itu ya Pak? Saya juga kurang paham ini Pak. Ya, apabila memberi tambahan latihan, apakah kira-kira ada waktu, mengingat Ibu Ruli juga kelasnya penuh, terus kemudian juga waktu di sekolah sudah sampai sore, apabila diberikan waktu tambahan lagi, apa kira-kira anaknya juga sanggup? Iya juga ya Pak ya. Berarti, saya pikir begini saja Pak, karena kan nggak mungkin kalau mau diberikan tambahan itu di luar jam pembelajaran, karena dia sudah sore juga. Benar sih kata Bapak tadi. Berarti saya berikan tambahannya itu di sela-sela pembelajaran aja Pak. Jadi saya berikan beberapa anak yang tidak bisa itu ada dua nomor setiap hari seperti itu. Dan saya yakin dengan 2 nomor setiap hari itu si anak itu akan kan berlatih ya Pak. Kan jadi karena kurang latihan. Jadi dengan dia dites dua soal setiap hari, mudah-mudahan dia akan lebih meningkat. Seperti itu Bapak. Itu sangat luar biasa sekali Bu, berarti pembelajaran berdiferensiasi bisa Bu Ruli diterapkan di kelas di saat anak yang lain sudah menguasai dengan materi yang berbeda, untuk anak yang belum menguasai dengan materi yang berbeda lagi sesuai dengan kebutuhannya. Ini sangat luar biasa Bu. Lalu apakah kira-kira cara ini efektif Bu? Mengingat jumlahnya 5, kira-kira nanti apakah bisa mengejar ketertinggalan ini Bu? Saya kira efektif Pak, karena kan yang mereka kan karena yang butuh terhadap saya, artinya mereka yang butuh tidak bisa kali-kalian, jadi mereka pengen lebih baik lagi. Makanya kan mereka yang maju sendiri Pak. Jadi mereka yang maju sendiri, jadi mereka minta soal kepada saya cuma 2 nomor seperti itu setiap harinya. Jadi saya yakin itu sangat efektif. Seperti itu Bapak. Oke. Kira-kira siapa aja Bu yang terlibat atau untuk menjaga komitmen Bu Ruli melakukan pembelajaran berdiferensiasi khusus untuk 5 anak ini, kira-kira yang bisa mengamati, melakukan pendampingan? Ya juga ya Pak, berarti itu harus ada pendampingan. Berarti saya pikir orang tua, kemudian
kemudian kan kalau misalkan teman-teman tuh suka-suka dihina-hina sih Pak mereka itu kalau misalkan nggak hafal. Jadi kakak tingkat Pak, jadi artinya kakak kelasnya mereka itu ketika mereka bermain-main, mereka sambil mencoba perkalian terhadap teman-teman yang 5 anak tadi, seperti itu Pak. Nah, ini sangat bagus sekali Bu. Artinya untuk solusinya tadi Ibu akan memberikan soal yang khusus kepada mereka yang berbeda dengan siswa yang lain, kemudian juga meminta bantuan kakak kelas, bila perlu komunikasi dengan orang tua tadi untuk melakukan pengamatan kepada anak yang bermasalah ini. Iya, aduh ya Pak ya, berarti ada beberapa cara tadi ya Pak ya. Jadi yang pertama saya latihan, yang latihan kepada anak itu, yang kedua itu terhadap kakak kelas, kemudian sama orang tua. Ya Allah, alhamdulillah Pak, sekarang saya jadi terbuka pikiran saya gimana caranya menyelesaikan masalah saya ini. Alhamdulillah kalau gitu. Gimana Bu, apakah mendapatkan manfaat nih dari obrolan singkat kita? Alhamdulillah sangat bermanfaat Pak. Jadi saya terbuka gitu loh Pak. Jadi masalah saya itu sudah, yang tadinya saya buntu mau diapain nih anak, akhirnya sekarang sudah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Bu Ruli bisa menerapkan dengan baik. Amin. Oke. Ada yang disampaikan lagi Bu? Oh enggak Pak, terima kasih banget. Terima kasih bantuannya Bapak. Sama-sama Bu Ruli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Ruli. Baik, Pak Bisri tadi sudah mengamati proses coaching saya. Silakan tanggapannya, kira-kira masukan apa nih Pak yang kurang? Luar biasa nih Pak Bidin sama Bu Rulia, dari coach sama coachingnya luar biasa, sama-sama luar biasa, dan proses coaching ini dapat berjalan lancar. Setelah saya amati Pak Bidin, apa yang Pak Bidin lakukan tadi sudah bagus. Proses coachingnya berjalan dengan lancar, kemudian mendengarkan kunci gitu kan, dalam rangka untuk membudayakan kunci Pak Abidin. Jadi setelah saya amati, Pak Abidin sudah membantu membuat rencana aksi spesifik, mendorong ide dari kunci pada saat diminta saran berbagai pengalaman tadi itu. Jadi solusi itu munculnya dari coach. Jadi Pak Abidin sudah berhasil memberdayakan coach untuk mencari solusinya dalam permasalahan itu. Saya kira itu Pak Abidin, sukses selalu. Baik, terima kasih Pak Bisri untuk pengamatannya. Ya.